Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Dari kelompok 1 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Zuha Fatia, dan teman Saya Riani Fes Eleazar. Saya Nusya Halifah Syada. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi financial statement utama dan makna lain dari financial reporting. 2. Menjelaskan bagaimana akuntansi membantu dalam menggunakan sumber-sumber yang lengkap secara efisien. 3. Menjelaskan kebutuhan akan high quality standard. 4. Mengidentifikasi tujuan financial reporting. 5. Mengidentifikasi kebijakan utama pengaturan lembaga. 6. Perannya dalam proses penetapan standar. 7. Menjelaskan arti dari IFRS. Dan terakhir, menjelaskan tantangan yang dihadapi financial reporting. Selanjutnya, pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Ada 4 poin, yaitu pasar global. Dalam pasar global ini menjelaskan tentang laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi dan alokasi modal, dan standar berkualitas tinggi. Selanjutnya, poin kedua adalah tujuan pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan dan tujuan umum, penyedia modal, sudut pandang entitas, kegunaan pengambilan keputusan. Dan poin ketiga yaitu organisasi penyusunan standar, yang menjelaskan tentang IOSCO, IASB, dan hierarki dari IFRS. Dan poin terakhir, tantangan pelaporan keuangan, yaitu menjelaskan tentang lingkungan politik, kesenjangan ekspektasi, masalah pelaporan keuangan yang signifikansi, etika, dan konvergensi internasional. Poin pertama, pasar global. Menjelaskan laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Ada karakteristik dari akuntansi adalah 1. Identifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasi tentang informasi keuangan. 2. Entitas ekonomi. 3. Pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada akuntansi dan alokasi modal. Resources atau sumber daya terbatas. Efisiensi menggunakan sumber daya. Sering menentukan apakah bisnis tumbuh subur. Di sini ada struktur, yaitu tentang pelaporan keuangan, yang menjelaskan tentang informasi keuangan yang disajikan perusahaan, membantu pengguna dengan keputusan alokasi modal perusahaan. Ada penggunaan sekarang dan potensial. Para investor dan kreditor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal mereka. Selanjutnya ada alokasi modal, yaitu tentang proses menentukan bagaimana dan apa konsekuensi keputusan alokasi uang di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Selanjutnya ada standar berkualitas tinggi atau bisa disebut dengan high quality standard, yaitu menjelaskan tentang globalisasi membutuhkan satu set tunggal standar akuntansi internasional, International Accounting Standard, yang berkualitas tinggi. Itu ada beberapa elemen. Satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh Badan Standar Tunggal. 2. Konsisten dalam penerapan dan interpretasi. 3. Pengungkapan umum. 4. Standar audit umum dan praktek berkualitas tinggi. 5. Pendekatan umum untuk meninjau peraturan dan penegakannya. 6. Pendidikan dan pelatihan peserta pasar. 7. Sistem pengiriman umum. Misalnya, Extensible Business Reporting Language, atau bisa disingkat dengan XBRL. 8. Pendekatan umum untuk tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Selanjutnya, ada tujuan dari financial accounting, yaitu tujuan memberikan informasi keuangan tentang pelapor entitas yang berguna untuk menyajikan potensi ekuitas investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan sesuai kapasitas mereka penyedia modal. Selanjutnya, tujuan umum financial statement, menyediakan informasi laporan keuangan untuk berbagai pengguna dan memberikan informasi yang paling berguna setidaknya untuk memilih biaya yang paling kecil. Selanjutnya, penyedia modal atau bisa disebut dengan investor,
Investor adalah kelompok pengguna utama. Selanjutnya, perspektif entitas. Perusahaan dipandang sebagai terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Terakhir, pengambilan keputusan. Investor tertarik menilai perusahaan itu berawal dari kemampuan menghasilkan net cash inflow dan kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal. Selanjutnya, organisasi pembentuk standar. Two major organization. International Accounting Standard Board atau bisa disingkat dengan IASB. Menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional, standar yang digunakan di sebagai besar valuta asing. Selanjutnya, standar yang digunakan oleh perusahaan asing yang dilisting di Amerika Serikat, Bursa Efek. IFRS digunakan di lebih dari 115 negara. International Organization of Spirit Convention atau bisa disingkat dengan IOSCO tidak menetapkan standar akuntansi, didedikasi untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada International Accounting Standard Board atau bisa disingkat dengan IASB, terdiri dari 4 organisasi, yaitu International Accounting Standard Commit Foundation, 2 International Accounting Standard Board, 3 Standard Advisory Council, dan terakhir ada International Financial Reporting Interpretation Committee. Di sini ada organisasi pembentukan standar. Di sini ada contohnya ya untuk struktur internasional standarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Riani Ves. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya Zuhar. Pertama ada di proses. Dalam proses IASB memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, Independent Standard Setting Board. Kedua, Thought and System Processing for Developing Standard. Ketiga, Engagement with Investor, Regulators, Business Leaders, and the Global Accountancy Profession at every stage of the process. And collaborative effort with the worldwide standard setting community. Perjalanan proses. Yang pertama ada agenda, topics identified and placed on board agenda. Yang kedua research and analysis conduct and preliminary views of pros and cons issued. Yang ketiga ada public hearing on proposed standard. Keempat ada exposure draft atau board evaluates research and public response and issues exposure draft. Yang kelima ada IASB standar atau board evaluates response and exchange exposure draft if necessary final standard issue. Ada jenis pernyataan yang dikeluarkan IASB. Yang pertama ada International Financial Reporting Standard. Yang kedua ada Framework for Financial Reporting. Ketiga ada International Financial Reporting Interpretation. Ada juga pernyataan dari hierarki IFRS. Perusahaan pertama melihat ke International Financial Reporting Standard. Kedua, International Accounting Standard, dan interpretasi berasal dari International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC atau mantan Standing Interpretation Committee SIC. Tantangan Financial Reporting. Kesenjangan harapan. Expectation gap. Apa yang masyarakat pikirkan yang harus dilakukan akuntan melawan apa yang dipikirkan akuntan yang dapat mereka lakukan. Isu-isu signifikan financial reporting. Yang pertama ada pengukuran non-finansial. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, urutkan aset. Keempat, tepat waktu.
Etika lingkungan dari financial accounting. Yang pertama, perusahaan yang berkonsentrasi pada maximizing the bottom line, menghadapi tantangan kompetisi, dan menekankan hasil jangka pendek, menempatkan akuntan pada lingkungan penuh tekanan dan konflik. Yang kedua ada IFRS, tidak selalu memberikan jawaban. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang benar tidak selamanya mudah dan jelas. Perubahan internasional. Pada 2002, IASB dan FASB secara formal membuat komitmen untuk merubah dari GAAP USA dan standar internasional. Dewan setuju yang pertama membentuk standar pelaporan keuangan yang lengkap atau bisa memenuhi kebutuhan praktik segera mungkin dan mengkoordinasikan program kerja mereka untuk memastikan apa yang dibuat perubahan dapat dipertahankan. Relevant fact. Yang pertama, faktanya ada perbedaan antara IFRS dan US GAAP. Seharusnya tidak mengejutkan pembuat standar setelah mengembangkan dalam menanggapi kebutuhan pengguna yang berbeda. Kedua, IFRS cenderung lebih sederhana dan lebih fleksibel dalam akuntansi dan persyaratan pengungkapan. Ketiga, SEC USA terakhir mensyaratkan perusahaan asing yang akan memperdagangkan saham di USA harus merekonsiliasi akuntansi mereka dengan GAAP USA. Adapun organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan Financial Accounting Standard atau GAAP di USA. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission atau SEC. Yang kedua ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Securities and Exchange Commission atau SEC didirikan oleh Federal Government. Accounting and Reporting for Public Companies. Yang pertama Securities Act of 1933 dan Securities Act of 1934. Mendorong swasta membentuk badan standar. SEC mengharuskan perusahaan publik untuk mematuhi GAAP. Yang ke-6 ada pengawasan SEC. Yang ke-6 penegakan otoritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nusya. Ya, kacanya keluar kayak sinyal dah. Maaf nih sinyalnya. Lanjut ya. Udah ke connect belum? Udah. Ya udah lanjut ya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rian. Yang pertama di sini ada Financial Accounting Standard Board atau disingkat FASB, menghasilkan rekomendasi penciptaan Financial Accounting Standard Board atau FASB pada tahun 1973. Di sini ada yang pertama ini ada Financial Accounting Foundation, yaitu memilih anggota FASB. Selanjutnya ada pendanaan aktivitas, lalu ada pelatihan pengawasan umum. Dan yang kedua ada Financial Accounting Standard Board.
Di sini yaitu misi untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga ada Financial Accounting Standard Advisory Council, yaitu konsultasikan pada isu-isu kebijakan utama. Selanjutnya. Misi untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Perbedaan antara FASB dan APB meliputi yang pertama ada keanggotaan kecil, yang kedua full time dibayar atau digaji, yang ketiga otonomi lebih besar, yang keempat peningkatan independensi, yang kelima yaitu representasi lebih luas. Pelaksanaan proses. FASB memiliki dua premis dasar. Yang pertama, responsif terhadap seluruh masyarakat ekonomi. Yang kedua, beroperasi dalam tampilan penuh dari masyarakat. Step yang pertama yaitu pengagendaan topik. Step yang kedua, penelitian dilakukan dan memorandum diskusi diterbitkan. Step yang ketiga, mendengar masukan publik. Step yang keempat, Dewan mengevaluasi penelitian, respon publik, dan menerbitkan exposure draft. Step yang kelima, Dewan mengevaluasi final respon dan isu-isu Statement of Financial Accounting Standard. Jenis-jenis pernyataan. Yang pertama, standar, interpretasi, dan penempatan staf. Yang kedua, konsep financial accounting. Yang ketiga, isu-isu yang muncul dari tax first statement. Di sini ada contoh logo dari jenis-jenis pertanyaan. Prinsip-prinsip yang memiliki dukungan substantif otoritatif. Sumber utama dari GAAP. Yang pertama di sini ada FASB, standar, interpretasi, dan penempatan staf. Yang kedua, APB opinions. Yang ketiga, AICPA, Accounting Research Bulletin. Materi selanjutnya ini ada konvergensi akuntansi internasional. Perbaikan standar akuntansi. IASB dan FASB telah menyiapkan rencana kerja yang luas untuk mencapai satu set standar internasional. Di sini ada ilustrasi akuntansi keuangan menengah. Selanjutnya. Materi selanjutnya ada perubahan akuntansi internasional. Rencana kerja SEC. Yang pertama ada pengembangan dan penerapan IFRS. Yang kedua, penyusunan standar independen untuk kepentingan investor. Yang ketiga, pemahaman dan pendidikan investor. Yang keempat, lingkungan peraturan. Yang kelima, dampak terhadap pembuat laporan keuangan besar dan kecil. Dan yang terakhir, ada kesiapan sumber daya manusia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.